Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Neo Education, bertemu lagi dengan kami kelompok 2 yang kali ini akan membahas mengenai keamanan pada sistem informasi. Dalam materi kali ini, yang pertama akan kita bahas yaitu pengenalan sistem keamanan. Dalam sistem keamanan informasi, kita selalu di dalam persimpangan antara memilih keamanan tetapi mengurangi kebebasan ataupun sebaliknya. Tugas kita adalah memastikan bahwa keamanan dapat berjalan dengan baik dengan faktor keamanan dan kenyamanan yang saling melengkapi. Sebelum itu, ada beberapa yang harus kalian pahami nih dalam sisi keamanan itu ada apa aja. Yang pertama, ada threat atau ancaman yang berusaha mengambil data atau aset yang dicari secara ilegal ataupun tanpa permisi. Lalu yang kedua, ada vulnerability atau kesempatan ataupun kelemahan, kerentanan suatu sistem yang memungkinkan adanya ancaman. Lalu yang ketiga, ada safeguard, adalah upaya menjaga keamanan sistem dari aset yang dilindungi. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada target, yaitu aset yang diincar dari ancaman yang ada. Sumber ancaman ini bisa terjadi karena kesalahan manusia, misalnya kecerobohan komputer, ataupun sabotase, pencurian data dengan virus ataupun sejenisnya, serta bencana alam seperti gempa bumi dan kebakaran. Dengan tembusnya keamanan informasi, maka beberapa hal yang merugikan perusahaan bisa terjadi, yaitu terbukanya data yang rahasia, memodifikasi data, layanan yang terhenti, kesalahan layanan, serta hancurnya infrastruktur. Maka dari itu, ancaman harus bisa dihentikan atau paling tidak bisa dikurangi dengan menambahkan upaya keamanan. Selanjutnya, upaya peningkatan keamanan. Ada hardware, software, data, prosedur, dan people. Karena sudah terbukti perusahaan bisa mengalami bencana atau kerugian apabila keamanannya ditembus, maka beberapa cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko kerugian yang lebih banyak. Upaya keamanan ini bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hardware dan software yang tergabung menjadi keamanan teknikal seperti autorisasi, enkripsi, firewall, proteksi, IDS, IPS, security design. Lalu keamanan data seperti password, backup recovery, keamanan prosedur, serta keamanan fisik. Contohnya adalah pelatihan, sosialisasi, prosedur, administrasi, kebijakan, dan sebagainya. Upaya peningkatan keamanan dari sisi teknis. Untuk mengakses suatu informasi, Anda bisa diminta untuk menginput username dan password. Nah, kemudian dari username dan password ini istilah dari identifikasi ya. Sedangkan istilah dari password yaitu adalah authentication ya. Yaitu teknologi yang digunakan untuk menggantikan password antara lain adalah dengan menggunakan smart card atau jenis kartu yang terdiri dari microchip yang dapat lebih banyak data dibandingkan kartu magnetik. Kita juga dapat meningkatkan keamanan dengan melakukan enkripsi pada data maupun komunikasi data. Nah, enkripsi ini ya tindakan untuk mengubah teks biasa menjadi kode yang tidak dapat dibaca dengan penggunaan algoritma tertentu. Nah, khusus untuk sebuah perusahaan, kita dapat menggunakan firewall. Ya, bisa terdiri dari hardware maupun software. Ya, itu dari upaya peningkatan keamanan dari sisi teknis. Ada upaya peningkatan keamanan dari sisi non-teknis. Menurut AC Council, ada 7 elemen kunci untuk menyusun kebijakan perusahaan. Yang pertama yaitu komunikasi yang jelas pentingnya kebijakan. Yang kedua, definisikan yang jelas tentang aset informasi yang diprioritaskan. Yang ketiga, ruang lingkup kebijakan. Yang keempat, jaminan sanksi dan perlindungan hukum. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi personal keamanan. Yang keenam, penyusunan dokumen panduan untuk menjamin penerapan yang efektif. Yang ketujuh, partisipasi aktif dan manajemen puncak untuk mensosialisasikan dan mengawasi implementasi kebijakan.
Nah, selain berbagai upaya peningkatan keamanan, kita juga perlu mengelola risiko. Karena risiko tidak bisa dihilangkan. Dengan pengaturan risiko, maka bagian manajemen dapat mengkategorikan risiko dalam kategori yang tinggi, sedang maupun rendah, sehingga berdampak pada investasi yang akan diberikan. Salah satu pengaturan risiko adalah strategi pengurangan risiko. Ada 3 strategi risk mitigation, yaitu yang pertama ada risk acceptation, menerima risiko potensial, tetap menjalankan kegiatan operasional tanpa ada pengendalian dan akan menyerap berbagai kerusakan yang terjadi. Yang kedua ada risk limitation, meminimalisasi risiko dengan cara mengimplementasikan pengendalian sehingga mengurangi dampak dari ancaman. Dan yang terakhir ada risk transference, yaitu mentransfer risiko melalui kompensasi terhadap kerugian. Contohnya yaitu membeli asuransi. Sekian materi yang dapat kelompok 2 bagikan kepada teman-teman sekalian. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.